mulia, elegan, dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang mengantarkan kita untuk memahami pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di antara penjelasan para ulama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menjelaskan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang hak, dan yang kedua menjelaskan tentang kebatilan firaqud dhalalah yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itulah di antara tugas para ulama, yakni para a'immah, dalam membawakan agama Allah Subhanahu wa taala, di mana tugas mereka adalah tablighul haq, menyampaikan al-haq sebagai pewaris Nabiullah alaihi salatu wasalam, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga yaitu membantah berbagai macam kebatilan yang menyelisih kebenaran. Itulah hadis Nabi yang dikatakan yahmilu hadal ilma min kulli khilafin udulu yanfuna anhu tarifal ghalin wa intihal mubtilin wa ta'wil al jahilin. Nabi tegaskan bahwa ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil di setiap zamannya, yaitu para ulama, yang tugas mereka adalah selain menyampaikan kebenaran, menjelaskan hakikat kebenaran, para ulama yanfuna anhu tahrifal ghalin, menolak dari agama ini berbagai macam sikap-sikap ekstrim, sikap orang-orang ekstrim dalam beragama, wantihal mubtilin, dan kedustaan al-batil yang memalsukan atau yang menyusupkan kepalsuan-kepalsuan dalam agama, wa ta'wil al-jahilin, dan takwilnya orang yang bodoh. Karena ini diantara sisi atau diantara arah yang akan merusak agama, keberadaan orang-orang ghulu, orang-orang ekstrim, kemudian ahlul batil yang suka menyusupkan kebatilan dalam kebenaran ini. Demikian juga yaitu para juhal, orang-orang yang bodoh yang bicara tentang masalah agama Allah Ta'ala, sehingga akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, kita masuk dalam pembicaraan berikutnya, yaitu fil imani bi ru'yatil mu'minin rabbahum yaumal qiyamah. Mengimani tentang melihatnya kaum mukminin terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya dari kiamat kelak. Wa mawadhi ru'yah, dan penjelasan tentang tempat-tempat yang melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam, beliau mengatakan, ini faslun wa qad dakhala aidan fima dzakarnahu minal imani bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi al imanu bi anal mu'minin yarawnahu yaumal qiyamah. Beliau mengatakan rahimahullah taala, dan masuk juga dalam perkara yang telah kami sebutkan minal imani bi, termasuk diantara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi kutubi, dan termasuk iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa bi malaikati, dan termasuk iman kepada para malaikat Allah, wa bi rusuli, dan termasuk iman kepada para rasul Allah. Al imanu bi annal mu'minin yarawnahu yaumal qiyamah, yaitu beriman
bahwa kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat kelak. Dulu waktu kita bicara tentang ru'yatul mukminin li rabbihim, melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bicara tentang masalah ini sifat tentang ini bahwa Allah akan terlihat oleh mukminin di hari kiamat kelak. Itu berkaitan dengan pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang ini adalah beliau tegaskan lagi pembicaraan tersendiri berkaitan dengan ini bagian iman kepada Allah, iman pada kitabnya, iman pada malaikatnya, iman pada rasulnya dalam melihatnya mukminin kepada Allah dari kiamat kelak. Beliau katakan di sini, minal imani bih, termasuk di antara iman kepada Allah Ta'ala. Kenapa pembahasan tentang ru'yatul mukminin yaitu dikatakan berkaitan dengan iman kepada Allah Ta'ala? Ya, karena objek yang kita lihat adalah Allah dan Allah yang menjelaskannya. Allah yang menjelaskan tentang akan melihatnya kaum mukminin kepada Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Sehingga kalau kita beriman kepada Allah, di antara yang wajib untuk kita tetapkan adalah mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat kelak. Wa bi kutubihi, dan termasuk di antara iman kepada kitab-kitab Allah adalah melihatnya, mengimani tentang melihatnya Allah di hari kiamat kelak. Apa hubungannya? Iya. Karena sekian banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim, baik itu ayat maupun hadis Nabi SAW yang keduanya merupakan wahyu dari Allah Ta'ala, utitul kitaba wa mislahu ma'ah, di antara ini iman kepada kitab, karena kitab ini menjelaskan tentang melihat Allah di hari kiamat kelak. Ayat-ayat yang telah kita lewati tentang melihatnya Allah SWT, seperti diantaranya firman Allah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah kaum mukminin pada hari itu nadhirah, berseri-seri, pakai dhat, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya nadhirah pakai dhat, yaitu melihat dengan mata kepala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini menjelaskan tentang kaum mukminin akan melihat Allah kelak di hari kiamat, sebagai penjelasan dalam penjelasan para ulama tentang melihatnya Allah terhadap wajah Allah, melihatnya mukminin terhadap wajah Allah Ta'ala. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, alal araiki yang turun. Mereka duduk di atas dipan-dipan mereka, saling memandang, sambil memandang. Alal araiki yang turun. Apa yang mereka pandang? Yang mereka pandang diantaranya adalah mereka memandang, melihat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah juga tegaskan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang mereka berbuat ihsan di dunia, berbuat ihsan kepada Allah, yakni mereka beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah Ta'ala, dan berbuat ihsan kepada manusia, yaitu mereka berbuat baik pada manusia, berbuat baik pada para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka telah berbuat baik dalam kehidupannya di dunia, bagi mereka adalah al-husna, yaitu surga, wasiyadah, dan tambahannya. Dan kenikmatan surga, kenikmatan yang telah digambarkan Allah sendiri dengan ungkapan mala ainun ra'at wala udhurun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, sebuah kenikmatan di mana mata belum pernah melihat, telinga belum pernah memandang, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan sekedar terlintas dalam perasaan pun enggak. Menunjukkan semuanya hakikatnya berbeda dengan apa yang telah kita dapatkan di dunia sekarang ini. Wasiyadah, dan ada tambahannya, bonusnya. Bonusnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan, laumma yasha'una fiha waladaina masjid. Bagi mereka ahlu jannah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka bagi ahlu jannah di jannah ma yasha'un. Bagi mereka adalah apa yang mereka kendaki di surga itu. Apa yang diinginkan di surga akan keturutan. Ini akan kelakon, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Waladaina masjid, dan di sisi kami ada tambahan lagi. Apa itu tambahannya? Tambahannya adalah melihatnya mereka, melihatnya kaum mukminin kepada wajah Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga firman Allah Ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ketahuilah sungguhnya mereka orang kafir itu pada hari itu mereka akan terhijab. Mereka akan terhijab dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir terhijab, maka kenikmatan Allah berikan para mukminin adalah mereka betul-betul akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau menjelaskan seperti itu, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb-nya di hari kiamat kelak. Adapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan ini, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan, la tadhammuna fi ru'yati. Tidak saling berdesak-desakan saat melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan saling berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di yang lainnya, amma innakum satu'raduna ala rabbikum fatarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguhnya kalian akan dihadapkan kepada Rabb kalian, lalu kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat yakni bulan. Innakum satarawna rabbakum iyanan. Hadis yang lainnya Nabi katakan kalian akan melihat Allah dengan mata kepala kalian, dengan mata-mata ini kalian. Dan juga dikatakan dalam hadis yang lainnya juga Nabi bersabda, idza dakhala ahlul jannah jannata, ketika ahlul jannah itu masuk surga, maka dia mengatakan, Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, Allah mengatakan kepada ahlul jannah, turiduna syai'an asidukum, apakah engkau menginginkan akan aku tambah kenikmatanmu? Fayaqulun, maka ahlul jannah mengatakan, alam nubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilna jannata, bukankah engkau telah masukkan aku ke surga? Wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Ini sudah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Tetapi ternyata ada kenikmatan, yakni bonus lagi yang Allah berikan, fayukshaful hijab, maka disingkaplah hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Ketika disingkap hijab, maka tidak ada pemberian yang lebih mereka cintai dibandingkan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara beberapa yang beliau yaitu bawakan, sehingga mengimani melihatnya kaum mukminin, melihatnya mukminin kepada wajah Allah, melihat wajah Allah kaum mukminin di yaumul kiamah kelak, itu adalah termasuk iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Karena kitablah yang menghabarkan pada kita bahwa kita akan melihat, atau ahlul jannah akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa bi malaikati, dan termasuk iman kepada malaikatnya. Apa kaitannya dengan iman kepada malaikat? Ya karena malaikat yang menurunkan wahyu kepada nabinya, sehingga malaikat tidak merubah-rubahnya. Isi kandungan kitabnya dalam menjelaskan tentang melihatnya mukminin kepada Allah Ta'ala, sehingga termasuk iman kepada malaikat adalah melihat wajah Allah SWT. Wabi rusuli, dan iman kepada Rasulnya. Kenapa iman pada Rasulnya juga? Karena Rasulullah yang telah menjelaskan pula, yaitu tentang akan melihatnya kaum mukminin wajah Allah kelak di hari kiamat. Al-iman bi anna al-mu'minin yarawnahu yaumil qiyamah. Kemudian ayanan bi absarihim, di mana melihatnya kaum mukminin dari kiamat kelak adalah dengan mata-mata mereka, dengan penglihatan mereka, sehingga mereka betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama yarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab, sebagaimana mereka melihat matahari yang jelas, terang, jernih, yang tidak ada awan yang menghalanginya. Melihat dengan sangat, yaitu jelas, tidak ada yang menghalangi dalam melihat matahari tersebut. Wa kama yarawna al-qamara lailatal badri,
Sebagaimana pula mereka melihat bulan pada malam Lailatul Badar atau malam bulan purnama yang melihat dengan sangat jelas. La tudamuna fi ru'yatihi, tidak berdesak-desakan dalam ini melihatnya. Artinya mereka semuanya melihat. Seperti kita ini melihat bulan dari rumah, dari halaman rumah bisa melihat bulan, dari jalan bisa melihat bulan, dari lapangan bisa melihat bulan, sehingga orang bisa melihat dari tempat yang mereka bisa melihat bulan tanpa terhalang dan tanpa terdesak-desakan, tanpa berdesak-desakan. Nah, yang disamakan di sini bukan Allah dengan mataharinya atau bukan Allah dengan bulannya, tapi yang disamakan adalah ini kaifiat melihatnya, tata cara melihat. Ya. Di mana mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa berdesak-desakan dan tanpa terjadinya madarat di antara mereka, tapi mereka semuanya akan melihat Allah dengan sangat jelas, akan bisa melihat Allah dengan sangat jelas, tidak terhalang oleh apapun dan tidak berdesak-desakan. Yarawnahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala wa hum fi arasatil qiyamah, dan mereka itu berada di hamparan hari kiamat. Di tempat yang sangat luas. Tempat yang sangat luas itu Ardul Mahsyar. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang telah sangat banyak disampaikan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ketahuilah sungguhnya orang-orang kafir itu dia akan terhijab dari Allah taala pada hari itu. Ini hari yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Orang-orang yang pada hari ketika mereka berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak, di antara saat kita melihat Allah atau tempat kita melihat Allah, satu di arasatil qiyamah. Arasatil qiyamah yaitu di tempat yang luas sebelum masuk jannah, atau di Ardul Mahsyar. Di situlah akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada di situ adalah ketika di Arasat, di Ardul Mahsyar itu, di sana ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang yang mereka ini munafik. Semuanya di situ. Mukmin yang mereka betul-betul beriman zahiran wa batinan, orang mereka beriman kepada Allah dengan lahir dan batin, mukminin. Kemudian ada yang mereka kafir yang zahir batinnya ingkar kepada Allah SWT. Dan ada orang mereka itu beriman secara zahir, kafir secara batin, itulah orang munafik. Tiga kelompok ini bahkan di Urasatil Qiyamah melihat Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, itu menjelaskan melihat Allah Ta'ala. Akan tapi melihatnya mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, melihat bukan melihat kenikmatan. Bukan melihat yang dia mendapatkan kenikmatan, tapi melihat ini yang Allah murka kepada mereka. Melihat yang Allah dalam keadaan murka kepada mereka, sehingga melihat yang justru menjadikan beban dan siksaan bagi mereka. Mukminin akan melihat Allah di arasatil qiyamah dan setelah dia masuk surga. Ini adalah orang mukmin. Di arasatil qiyamah dia melihat Allah, kemudian di surga dia juga melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, mereka sebagian ulama mengatakan tidak melihat Allah sama sekali, mutlak tidak melihat Allah sama sekali. Sebagian ulama mengatakan melihat Allah, tapi melihat dalam kemarahan Allah dan dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pun dalil yang jelas adalah mereka tidak melihat Allah Ta'ala. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ketahuilah sungguhnya mereka orang kafir itu, dari itu mereka tidak melihat Allah atau mereka terhalang dari melihat Allah Ta'ala. Adapun orang munafik, orang mereka zahirnya menampakkan keimanan, sedangkan batinnya menyimpan kekufuran. Mereka ini melihat Allah Subhanahu wa taala fi arasatil qiyamah, melihat Allah di ketika arasat, di tempat yang luas dari kiamat kelak, itu Ardul Mahsyar. Kemudian setelah itu terhijab, tidak melihat lagi setelah itu,
sebagaimana mereka asalnya adalah Muslim, kemudian mereka ini hilangkan kesempatan Islamnya dengan kemunafikannya itu, sehingga mereka termasuk golongan orang-orang yang kafir, zahirnya Muslim tapi batinnya adalah kafir. Tsumma yarawnahu ba'da duhulil jannah kama yasha'ullahu ta'ala. Kemudian ini orang-orang mukmin ini akan melihat Allah lagi ketika telah di dalam surga sebagaimana yang Allah ini kehendaki. Ya Allah ini kehendaki tentang tata cara melihatnya, bagaimana semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah SWT. Yang jelas kaifiatnya kita tidak mengetahui bagaimana kaifiatnya, tetapi Allah telah jelaskan melihat Allah SWT seperti melihat ini bulan, artinya tanpa desak-desakan. Tanpa desak-desakan, tidak ada kemudaratan, sehingga mereka ini betul-betul menikmati melihat wajah Allah SWT tanpa ada kemudaratan sama sekali. Dan melihat Allah Ta'ala telah kita sampaikan dan telah kita bahas pada masa yang lalu, sehingga sekedar kita nyampaikan kembali, menegaskan kembali. Dan ini merupakan kenikmatan tertinggi Ahlul Jannah, melihat Allah Ta'ala. Kenikmatan jannah, kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang semua hakikatnya di luar yang telah kita pernah rasakan di dunia. Walaupun penamaannya adalah sama, beberapa nama di jannah seperti buah-buahan, susu, khamr, kemudian dan berbagai macam yang Allah jelaskan kepada kita, nama sama dengan nama. Sama dalam nama, tetapi hakikatnya adalah semuanya ini berbeda. Ahlul Jannah melihat Allah di Arastul Qiyamah dan setelah dia masuk ke dalam surga. Dan di sini juga Nabi mengajarkan ini doa kepada kita, doa seperti yang telah kita pernah sampaikan juga, insyaallah, doa untuk kita betul-betul bisa menikmati melihat Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik ghaira daratin mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu. Kelezatan melihat wajahmu. Dan telah kita sampaikan kemarin bagaimana cara kita, atau bagaimana cara kita, yaitu mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah Ta'ala. Yang pertama, yang jelas adalah jadilah ahli tauhid. Jadilah ahli tauhid. Kenapa? Karena tanpa Anda menjadi ahli tauhid, maka Anda tidak akan pernah punya kesempatan melihat Allah, karena Anda tidak akan masuk jannah. Tidak akan masuk jannah. Karena yang masuk jannah adalah hanya orang-orang mukmin. La yadkhulul jannah, la tadkhulul jannah illa nafsun mu'minun. Mukminatun. Tidak akan masuk jannah kecuali nafsun mukminah. Ini jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk mendapatkan, untuk bisa menikmati melihat wajah Allah, yang pertama jadilah ahli tauhid. Karena hanya ahli tauhid yang berkesempatan untuk masuk jannah. Man mata la yusriku bi syai'an, man mata la yusriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia pasti akan masuk jannah. Walaupun masuk jannah itu ada yang ini dakhala jannah bi ghairi hisabin wal adzab. Masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adzab. Ada yang masuk jannah itu dengan dihisab dulu atau dihisab dan diadzab, masuk neraka dulu, baru kemudian dientaskan di neraka, kemudian masuk ke dalam jannah. Itulah dikenal dengan istilah jahanamiyun. Ini mantan-mantan jahanam. Mantan-mantan jahanam. Di mana orang yang mereka masuk jannah adalah dia diawali dari masuk neraka dulu. Kemudian meminta, yaitu di antara cara kita untuk berkesempatan melihat wajah Allah Ta'ala, hendaklah kita benar-benar memperbanyak amal saleh. Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah, pertemuan yang Allah ridhai, pertemuan yang dia akan berkesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang dia akan masukkan Allah ke dalam jannah dan melihat wajah Allah Ta'ala. Apa syaratnya? Falyamal amalan salihan. Maka beramalah dengan amal yang saleh. Amal saleh adalah amal yang pertama ikhlas, kedua cocok dengan tuntunan. Ittiba. Tidak ada orang-orang ittiba banyak beramal saleh dengan
menegakkan amal itu di atas pilar ikhlas dan ittiba. Maka itu yang akan mengantarkan seorang ini ke dalam jannah. Man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu yang apapun. Ini adalah amal yang akan mengantarkan seorang dia yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang telah kita sampaikan mengenai hadis ini untuk memelihara benar-benar salat subuh, salat dan salat asar. Yang keduanya di antara amalan yang sangat spesial, amalan sangat khusus yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keistimewaan salat ini subuh dan salat ini asar. Ini adalah secara umum amal-amal yang mengantarkan kita untuk bisa kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kaidah yang secara umum bahwasanya kita mengimani bahwa kita akan melihat Allah taala, tentang kaifiyatnya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimanikan Allah yang telah memberitahukan dalam Al-Qur'annya dan dalam sunnah nabinya, kita mengimaninya sehingga kita tidak menolak tentang pemberitaan tersebut. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengimani tanpa mentamsil, tanpa mentahrif, tanpa mentakyif, tanpa mentaktil. Mengimani tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa menyimpangkan kepada makna yang kita inginkan, yang diinginkan oleh hawa nafsunya, tanpa menggambarkan tentang bagaimananya, dan tanpa melakukan ini penolakan. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya dalam bab beriman kepada yaumul akhir, wa minal imani bil yaumil akhir wal iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Dan termasuk di antara iman kepada yaumul akhir adalah beriman dengan semua yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, segala perkara yang terjadi setelah kematian. Jadi pembahasan iman tentang yaumul akhir, ini kita masuk dalam pembahasan tentang iman kepada yaumul akhir. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah iman kepada yaumul akhir. Jadi merupakan satu di antara rukun iman. Yaumul akhir, katakan yaumul akhir, dan yaumul akhir itu namanya banyak banget. Nah, nama yaumul akhir itu banyak banget. Ada namanya yaumul qiyamah, yaumul akhir, yaumul khasrah, kemudian al-qari'ah, al-ghasyiyah. Yang semua penamaan-penamaan itu yang merupakan nama-nama yaumul akhir itu semuanya menunjukkan ini tentang kondisi yang akan dialami, kondisi yang akan dialami oleh orang di hari kiamat kelak. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tentang nama-nama yaumul qiyamah itu di antaranya seperti ini yaumul akhir. Yaumul akhir dikatakan yaumul akhir karena hari itu adalah hari yang terakhir. Tidak ada lagi hari setelah itu. Tidak ada lagi hari setelah ini yaumul akhir. Hari yang paling akhir. Jadi hari yang paling yaitu akhir. Karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Yaumul akhir dikatakan dengan yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats dikatakan yaumul ba'ats karena hari itu adalah hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari di mana manusia akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan dari kuburnya untuk masuk ke kehidupan hari akhir, yaitu proses untuk sampai nanti dia masuk surga atau masuk neraka. Jadi yaumul ba'ats, di mana manusia akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dari kubur mereka. Dikatakan pula dengan istilah yaumul hisab, hari yang manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihitung oleh Allah, akan direkap oleh Allah taala, baik amal itu amal yang kecil apalagi yang besar-besar. Dikatakan pula dengan istilah ini yaumuddin, ini hari pembalasan. Hari pembalasan di mana Allah akan membalas semua amal perbuatan manusia. Maliki yaumiddin, Allah yang merajai pembalasan. Di mana hari di mana Allah akan membalas semua ini perbuatan manusia tanpa ada yang terzalimi sedikit pun. Ada lagi dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Di mana semua manusia akan menyesal
Yang muslim, yang mukmin menyesal ini kenapa dia beramal hanya segitu. Artinya merasa kurang maksimal dengan amalnya itu. Ada orang kafir menyesal yang tanpa ada lagi obatnya, penyesalan panjang yang tidak akan ada lagi, ini tidak ada akhirnya. Menyesal yang tidak ada lagi penggantinya. Tinggal menyesal aja. Juga dikatakan as-sa'ah ini hari yang menentukan, bagaimana itu penentuan nasib manusia di hari tersebut. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu as-sa'ah itu pasti akan terjadi tanpa ada keraguan sama sekali. Kemudian juga adalah hari Yaumut Tanad, hari yang saling memanggil satu dengan yang lainnya. Manusia saling memanggil, ahlul jannah juga bisa mereka memanggil ahlun nar, sehingga merendahkan ahlun nar, mengetawakan ahlun nar, dan nama-nama yang disebutkan oleh Allah dalam banyak ini ayat maupun hadis Nabi. Yaumul Jam'i, hari dikumpulkannya manusia di hari tersebut. Ini semuanya nama-nama yang perlu kita imani. Kemudian beliau mengatakan, dan hari kiamat itu diawali adalah ba'dal maut, setelah kematiannya. Maka ketika para ulama berbicara tentang yaumul qiyamah, itu biasanya menyertakan pembahasan tentang detik-detik kematian. Detik-detik kematian adalah saat manusia nanti akan masuk kepada kampung akhirat. Bagaimana proses pencabutan nyawa pada manusia. Tentang yaumul akhir ini, ada orang yang mereka itu mengimaninya, ada yang mereka itu mengingkarinya. Atau mengingkarinya, mereka tidaklah merasakan kehidupan kecuali kehidupan dunia sekarang ini. Hari hidup mati yang mereka adalah dunia ini. Mahiyya ila hayatuna dunya, namutu wa nahya, wa ma yulikuna ila dahr. Mereka mengatakan bahasanya tidak lain kehidupan kita ini, kehidupan dunia sekarang ini. Kita mati dan hidup ya di dunia sekarang ini tidaklah membinasakan kita kecuali hanyalah masa yang berlalu. Adapun mukmin mereka mengimaninya sehingga mengimani semua yang akan terjadi ini hari-hari setelah kematian mereka. Dan Allah SWT telah menjelaskan segamblang-gamblangnya itu tentang adanya yaumul ba'ats, yaumul akhir. Adanya yaumul ba'ats, yaitu yaumul akhir. Di mana semua keraguan dibantah oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam bantahan. Di antara bantahan Allah adalah tentang penciptaan manusia. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'ats, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, summa min mukhatin mukhalaqatin ghairi mukhalaqatin linubayyana lakum. Wahai manusia, kalau kalian itu ragu tentang akan adanya yaumul ba'ats, kami itu telah menciptakan kalian itu dari ini tanah. Lalu dari nutfah. Lalu dari nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah. Kemudian ada yang lanjut, ada yang berguguran. Dalam semuanya dalam rangka menjelaskan kepada manusia. Kemudian yang lanjut, wa nuqiru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Allah bentuk di rahim itu sampai waktu yang Allah tentukan. Kemudian sampai saatnya tsumma nukhrijukum tiflan. Allah lahirkan dalam keadaan sebagai bayi. Tsumma litablughu asyuddakum. Sampai dari bayi ini berkembang anak-anak. Kemudian bayi menjadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian gagah, perkasa. Kemudian menjadi kembali yang lemah. Wa minkum man yuwaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Ada yang Allah yaitu sempurnakan, ada yang Allah matikan di antara kalian, dan ada Allah yang lanjutkan sampai usia tua bangka. Sampai usia tua bangka, yaitu usia pikun. Lihat, manusia lahir dari lemah ke lemah menjadi lemah. Waktu lahir bayi, ini lemah. Dia di gendongan, atau dia waktu bayi masih di kursi geledek, yang sering dipakai ibu-ibu itu. Ketika tua, pindah di kursi roda. Sehingga lihat lemah-lemah. Sehingga masih bayi, lemah. Kemudian sudah tua, di kursi roda, lemah. Dia min dha'fin, kemudian menjadi kuwah, menjadi dha'f lagi.
Ini adalah di antara penjelasan Allah Ta'ala. Di antaranya Allah, yaitu manusia suruh merenungkan tentang penciptaan mereka. Kami itu kan dulu gak ada apa-apanya. Kamu dulu itu kan bukan apa-apa. Gak ada sebutannya. Lalu Allah hadirkan ke dunia. Proses penciptanya juga Allah jelaskan. Ini menjadi renungan manusia, siapa dia itu. Kemudian yang kedua, di antaranya Allah berdalil dengan penciptaan langit dan bumi. Kalau Allah bisa menciptakan langit dan bumi yang itu lebih besar dibandingkan manusia, maka lebih mungkin Allah menciptakan manusia. La khalqus samawati wal ardi akbar. Penciptaan langit itu akbar. La khalqus samawati akbar min khalqin nas. Penciptaan langit itu lebih besar, lebih rumit dibandingkan penciptaan manusia. Kalau Allah mampu menciptakan langit yang lebih rumit daripada manusia, tentu akan lebih mampu menciptakan manusia. Ini ditinjau dari logika manusia. Demikian pula Allah ini berikan yaitu penjelasan lagi berkaitan dengan yaitu Yaumul Ba'ats itu sejarah manusia. Di antaranya adalah yang dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan kisah Nabiullah Ibrahim umpamanya, yang ketika menanyakan kepada Allah SWT tentang bagaimana Allah menghidupkannya, Allah perintahkan Ibrahim mengambil burung, dicacah-cacah, beberapa burung dicacah-cacah, kemudian disebar di berbagai tempat, lalu akan kembali Allah hidupkan, datang sebagai burung yang hidup. Demikian pula kisah Bani Israel, yang mereka membunuh seseorang, kemudian pembunuhan yang misterius ini minta diungkap supaya ketahuan siapa pembunuhnya itu. Maka Allah perintahkan Nabi Musa agar memerintahkan mereka untuk mencari sapi, tapi mereka mempersulit diri, sapi yang bagaimana diperjelas, sampai kemudian hampir mereka nggak bisa mendapatkannya, tapi mereka bisa mendapatkan tentu dengan izin Allah Ta'ala setelah mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Kemudian disembelih, adalah sebagian anggota badannya diambil, dipotongkan pada mayit itu, dia akan hidup lagi, akan bicara. Ada lagi kisah yang Allah sebutkan tentang ribuan orang yang takut wabah, sehingga mereka akan keluar dari tempat tinggalnya. Lalu Allah katakan, mutu, mata kalian semuanya, matilah kalian semuanya, lalu Allah hidupkan lagi, sehingga mereka yaitu menyaksikan bagaimana Allah menghidupkannya itu. Dan segala macam yang Allah jelaskan sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang mereka tidak meyakini tentang Yaumul Ba'ats. Sehingga untuk meyakinkan bahwasanya Allah benar-benar akan membangkitkan mereka ini setelah kematian mereka. Jadi ada alam dunia, ada alam barzakh, ada ini alam akhirat, ini Yaumul Ba'ats. Tiga yang akan kita lalui fase alam dunia sekarang ini, kemudian alam barzakh, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang kita, di belakang kehidupan kita dunia ini, setelah kematian kita masuk alam barzakh sampai nanti kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang dikhabarkan Nabi tentang Yaumul Ba'ats dari alam barzakh, kemudian nanti di alam barzakh itu ada fitnah kubur, ada nikmat kubur. Dari fitnah kubur itu bentuknya adalah soalul malakan, dua pertanyaan malaikat, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk. Kemudian tentang fitnah kubur, adab kubur, tentang nikmat kubur, adab kubur. Orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat, tiga perkara itu, dia akan dijadikan kuburannya sebagai nikmat bagi dia, hamparan lorong-lorong surga, taman-taman surga. Sebaliknya kalau dia yaitu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, dia akan mengalami adab kubur, dan adab kubur macam-macam bentuknya itu. Kemudian sampai hari dibangkitkan Allah, masuk kepada wilayah Ardul Mahsyar. Di Ardul Mahsyar ada kondisi di mana dia mengalami kesulitan, semua orang mengeluh, menunggu pengadilan Allah, sedangkan mereka mengalami kepanasan yang luar biasa, matahari Allah dekatkan sejarak 1 mil. Sehingga mereka ada yang berkeringatnya itu, ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sepinggang, bahkan yang sampai mau menenggelamkan mereka sampai ke daun telinga. Ini semuanya adalah kondisi sesuai dengan amal mereka. Kemudian bagaimana Allah akan melakukan hisab amal mereka, Allah akan melegakan mizan timbangan amal mereka, bagaimana Allah akan itu mengadakan haud yang dijanjikan Allah Ta'ala, kemudian akan adanya
pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan adanya qisas, kemudian akan adanya yaitu melewati sirat, jembatan. Ini semuanya adalah penjelasan tentang semua peristiwa yaumul akhir sampai nanti jannah dan neraka. Jannah dengan semua kenikmatan yang Allah jelaskan, Nabi dan Nabi-Nya jelaskan. Neraka dengan semua yang Allah yang dan Nabi-Nya jelaskan tentang ini masalah ini neraka. Ini semuanya adalah peristiwa yang akan dialami ba'dal mamat. Maka dikatakan bahwasanya Ahlussunnah mereka beriman dengan semua kejadian yaumul qiyamah yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal imani bil yaumil akhir al iman bi kulli ma akhbara bi an-nabiy sallam mimma yakunu ba'dal maut. Dan di antara iman kepada yaumul akhir adalah iman kepada semua yang dikhabarkan Nabi apa-apa yang terjadi setelah kematian. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan yang mulai satu persatu pembahasan tentang yaumul qiyamah yang akan beliau bawakan adalah sebagai pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mudah-mudahan Allah memberikan faedah kepada kita semuanya berkaitan dengan pembahasan kita ambil dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Dan semoga Allah memberikan kesabaran kita untuk menyelesaikan kitab ini sehingga bisa mengambil apa yang menjadi kandungan dalam kitab yang tersebut. Demikian Bapak sekalian, kita sekian, semoga manfaat. Ada pertanyaan? Bismillah. Ada Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bertanya di luar tema. Ustadz, pada hari Jumat, apakah wanita harus sholat menunggu para lelaki selesai sholat Jumat dulu atau boleh langsung sholat setelah mendengar azan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh langsung sholat. Jadi masuknya kalau perempuan itu, karena nggak Jumatan, dia sholat duhur. Sholat duhur itu, masuk waktu duhur, maka dia boleh melakukan sholat duhur, karena syaratnya sahnya sholat adalah masuk waktunya. Tidak harus menunggu laki-laki pulang ini ke rumah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, Ustadz, bolehkah sholat sunnah pada saat azan atau harus menunggu azan selesai dulu Ustadz? Dan apakah ada dalilnya Ustadz? Sholat sunat, kalau kita pas azan, wallahu ta'ala bishawab, ya yang paling tenang nunggu azan selesai, sehingga bisa mendengarkan azan, kemudian bisa berdoa setelah baca azan, kemudian sholat kita pun tidak terganggu. Anda sholat waktu azan juga, yaitu Anda terganggu dengan suara azan, dan nggak konsen atau konsennya paling nggak berkurang. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bismillah Ustadz, lanjutan pertanyaan tadi Ustadz. Dan apabila itu terjadi pada saat sholat Jumat, bagaimana Ustadz? Ya tunggu aja azan dulu, azan selesai, kemudian Anda mungkin sholat 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid, kemudian baru mendengarkan khutbahnya imam. Dengan sholat yang ringan tentunya, bukan panjang-panjang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Cukup Ustadz. Ya, semoga manfaat. Demikian sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang. Billah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.